Haleluya. Shalom woman of love. Shalom, puji Tuhan, kita boleh hadir lagi di tempat ini, di pagi siang hari ini yang indah ini. Kita mau bersyukur sama-sama bagi Tuhan kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri, kasih senyum yang paling manis, katakan kamu dikasihi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai setiap langkah kami sampai kami ke tempat ini Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh beribadah di tempat ini bukan suatu kebetulan, bukan suatu rutinitas Tuhan. Tapi karena kerinduan kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Supaya dari ibadah ini Tuhan kami boleh dikuatkan, iman kami boleh timbul kembali ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, kami sudah benar-benar mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin, haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, amin. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Sukacita katakan, ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai saja katakan pujian ini dari awal. Kasih Allah, amin. Sekali lagi kasih Allah. Yes, dengan imanmu katakan. Bagi
bagi Tuhan kita. Amin. Semuanya diberkati, amin. Amin. Firman Tuhan berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah dilihat telinga, tak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kita, itu semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian kita. Dengan imanmu yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kita, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Tuluskan dan selamanya kuasanya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Amin. Yang pernah mengecap kebaikan Tuhan katakan amin. Yang pernah merasakan kebaikan Tuhan katakan amin. Yang percaya bahwa mungkin bukan belum hari ini Anda belum mendengarnya, Anda belum melihatnya, tapi Tuhan sudah menjawab doa-doamu. Amin. Amin. Sama-sama katakan dari awal pujian ini. Bapak Ibu saja katakan. Apa yang tak Yes. Yang tak pernah timbul dalam hati, semua disediakan ya amin. Bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan Allah sanggup melakukan segala perkara.
yang percaya beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, Bapak Ibu boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau bersorak Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Karena kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Tidak pernah berkesudahan Tuhan. Selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari Tuhan, bahkan dulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu selalu sama Tuhan. Dan kami mau bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, ini respon syukur kami Tuhan. Kami mau punya hati seperti Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi.
menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab karena kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan Engkau tiada duanya Tuhan, kasih-Mu tidak terbandingkan Tuhan. Kami lebih lagi mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan dengan segenap kerinduanmu, dengan segenap hatimu. Tuhan, ku mau menyerahkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Bentuk kami Tuhan, murnikan kami Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semuanya, semua ku berikan padamu. Kuduskan hidupku selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Kamu senangkan, itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa, ini bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi kami mau Tuhan dari hati kami, mau selalu menyenangkan hati-Mu. Engkau Allah yang kudus, maka Engkau merindukan setiap kami hidup di dalam roh,
Untuk itu Tuhan, Kau yang memampukan setiap wanitamu hidup di dalam roh, bahkan menyalipkan segala kedagingan kami. Bapa, mungkin itu sulit, bahkan Tuhan tidak sanggup, tetapi Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada setiap wanitamu untuk hidup selalu senantiasa menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Engkau menyelidiki setiap hati, setiap kami wanita-wanitamu. Bapa, kami wanita-wanitamu adalah wanita yang berharga di matamu Tuhan. Bahkan Engkau memiliki rencana untuk setiap kami sebagai wanita yang bijaksana di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik itu melalui kehidupan rumah tangga kami, baik itu kehidupan di marketplace atau di sekeliling lingkungan kami. Bapa, supaya kami boleh mencerminkan, bahkan merefleksikan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kami. Dengan begitu Tuhan, orang lain boleh melihat, bahkan mengenal Yesus melalui setiap wanitamu. Mampukan Tuhan, kami boleh menjadi surat yang terbuka di hadapan setiap orang. Dan namamu yang dipermuliakan di dalam kehidupan setiap kami. Kalau namamu itu yang ditinggikan dan diagungkan, bahkan namamu itu akan menarik jiwa di sekeliling kami Tuhan, melalui kehidupan wanita-wanitamu. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau yang memberikan kasih anugerah-Mu melalui Kristus Yesus Tuhan, yang memampukan kami melakukan. Maka Tuhan, Engkau yang akan memberikan, bahkan melengkapi, bahkan menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan setiap kami. Perlengkapan bahkan cara-cara ilahi yang Engkau taruh di dalam setiap wanitamu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati wanitamu. Kalau ada wanitamu yang tidak hadir di tempat ini di dalam kelemahan tubuh, bahkan mereka di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Engkau melawat setiap mereka, bahkan Engkau temui setiap mereka Tuhan, dengan iman percayanya tetap mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan karena Engkau Jehovah Rafa di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn untuk menggembalakan setiap wanitamu di tempat ini. Terima kasih. Secara khusus kami memberkati Ibu Evelyn yang menggembalakan setiap wanitamu di Woman of Love ini Tuhan. Taruh Tuhan hatimu di dalamnya. Karena kami tahu Tuhan hati Bapa ada di dalamnya. Maka Tuhan dengan kasih dan penuh belas kasih untuk membimbing setiap kami wanitamu. Untuk kami boleh menjadi wanita yang bijaksana. Bahkan kami hidupi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau setiap hari Selasa kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bahkan Kau memberikan kekuatan kepada Ibu Evelyn. Bersama-sama dengan jemaat-Mu, setiap wanitamu, kami maju dan terus Tuhan mempermuliakan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa untuk Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia yang sudah Engkau pulihkan. Bahkan kami percaya Engkau melakukan perkara yang besar atas Indonesia. Bahkan Tuhan, Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Bahkan melalui pemimpin Indonesia, presiden, wakil presiden, dan seluruh legislatif, bahkan seluruh aparat keamanan, semuanya Engkau taruh roh takut akan Engkau. Mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hati nurani yang murni Tuhan, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas Indonesia dan shalom atas Indonesia. Bapa bersama kami, Bapak Pendeta Anthony Chang, terima kasih Tuhan, Engkau telah membawanya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan firman itu sudah Engkau taruh di dalam mulutnya. Bahkan dengan kuasa dan otoritas yang daripadamu disampaikan firman kebenaran ini. Dan kami percaya firman itu Tuhan seperti halnya pedang bermata dua. Bapa, Engkau yang memberikan kemampuan kepada setiap kami supaya kami boleh memandang, bahkan dengan kekuatan Allah Engkau memberkati Pastor Anthony Chang Tuhan. Terima kasih, dan setiap kami mau Tuhan duduk diam seperti Maria, mendengarkan firman-Mu dengan baik-baik, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk melakukan, karena setiap orang yang berbahagialah yang melakukan kehendak Bapa.
Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah kumpul di sini. Kami sudah memuji Engkau, senang hati bisa ketemu saudara-saudara seiman. Sekarang buka hati kami Tuhan, supaya ada kebenaran yang berbicara. Kami butuh kekuatan, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, senang bisa ketemu jemaat sekalian hari ini. Jarang saya khotbah di sini ya saudaraku ya. Oke, ada satu di Zoe. Oke. Baik saudara-saudara sekalian, Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ini berbicara mengenai the last judgment, the final judgment, penghakiman terakhir. Saya bacakan, jemaat memperhatikan. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Ada satu bagian ayat lagi nanti ya saudaraku. Pelan. Saudara perhatikan, waktu saya baca perikop itu saudaraku ya,
ketika baca perikop itu sekilas terkesan. Aku haus, aku telanjang, aku susah, aku ini, kamu bantu aku kepada orang yang paling hina ini. Masuklah hambaku yang setia. Satu lagi, waktu aku haus, aku lapar, aku dalam penjara, kamu tidak melakukannya untuk aku dan juga untuk orang yang paling hina ini. Masuklah ke dalam api neraka yang kekal gitu. Terkesan, saudaraku, buat baik masuk surga. Nah dong, terkesan kan? Buat jahat masuk neraka, kan terkesan begitu. Tapi bukan itu pengertiannya. Maka baca Alkitab harus hati-hati. Ayo, Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi di Efesus dikatakan kita selamat masuk surga bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena usaha kita, saudaraku. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Lah bagaimana perikop yang tadi kita baca? Saudara sekalian, pada saat saudara membaca Alkitab itu ya, sering di Alkitab ada dua perikop, baik ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru, kelihatannya tabrakan gitu. Kontradiksi gitu saudaraku. Alkitab tidak pernah kontradiksi. Tidak pernah. Ketika kita melihat dua perikop itu kontradiksi, bukan Alkitab yang keliru, hanya kemampuan kita untuk menjembatannya tidak kuat saudaraku. Begitu. Oke, nah kita lihat sekarang yang ini. Tentang tadi Matius itu saudaraku. Tuhan kan tidak berkata begini. Aku buat kalimatnya. Tuhan kan tidak berbuat begini. Setelah dia the last judgment itu dia kumpulin semua malaikatnya, semua orang di situ, baru Tuhan lacak. Buat baik jadi domba, masuk. Buat jahat jadi kambing, masuk. Kalau itu benar. Ya dong? Itu karena buat baik, buat jahat dong. Kan enggak begitu. Kronologinya enggak begitu. Kronologinya adalah sudah kumpul semua orang, kumpul semua malaikatnya, dipisahin dulu. Kan gitu. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Statusnya udah jelas. Statusnya udah jelas gitu. Baru karena engkau domba kan, orang ini ke orang hina kamu bantu. Masuklah hambaku yang setia. Statusnya jelas. Bukan karena dia baiknya itu, saudaraku. Orang beriman harus buat baik begitu. Tetapi karena sebelah kiri kamu kambing, ya, maka kamu tidak pernah ini itu, silakan masuk ke alam yang kekal, ke siksaan yang kekal. Jadi clear, bukan karena buat baik kita saudaraku, karena iman. Jadi dua perikop itu klop, tidak kontradiksi gitu. Nah sekarang pelan-pelan kita masuk. Uniknya dalam hidup ini saudaraku ya, Tuhan di perikop ini Tuhan memakai istilah analogi domba dan kambing saudaraku ya. Domba itu artinya believer, orang yang percaya. Kambing itu artinya orang fasik, itu saudaraku. Jadi ini diumpamakan, bukan berarti kita benar-benar kambing, enggak ya. Kita benar-benar domba, enggak. Diumpamakan aja, kan gitu. Tuhan ngomong begitu kan, jelas. Nah uniknya dalam hidup kita, saudaraku ya. Tuhan selalu menganalogikan kita itu domba loh. Kenapa ya? Padahal kalau kita belajar tentang binatang-binatang itu, domba itu binatang yang paling lemah. Self-protectionnya enggak ada. Tanduknya kecil banget, gak tajam. Ya. Kalau binatang lain, singa, harimau, bahkan ikan ada racun, dia gak ada apa-apanya saudaraku. Gak ada apa-apanya itu domba. Dipotong bulunya pun diam aja dia. Dan mata domba itu kabur. Dia tidak bisa lihat jarak jauh saudaraku. Kalau jauh, you tinggalin dia langsung sesat. Itu domba itu begitu. Enggak, lamur matanya saudaraku. Tapi kalau kita ngaku domba, jarak 5 meter, 50 meter, mata kita tajam. Itu singa itu men, itu singa itu. Nah domba itu begitu. Itu dikenakan kepada kita. Itu artinya saudaraku, domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Bisa. Tuhan mau begitu ngomongnya. Jadi kalau lihat ya, kalau domba selalu di belakang, ikut gembala itu. Kambing depan, pernah nggak lihat orang kambing depan? Kambing depan, domba belakang. Benar gak? Kambing suka dia mau jalan kemana, domba nggak bisa. Dia mesti ikut belakang. Dia ikut tuh saudaraku. Ya, gembalanya di depan. Jadi sebenarnya dalam konteks Alkitab ini secara teologisnya adalah Tuhan ingin ngomong, you sebagai domba tidak bisa hidup sendiri. Sangat butuh gembala. Karena you gampang sesat, matamu kabur,
dan kamu tidak ada self protectionnya. Yang ketiga, you tidak sadar kalau bahaya. Itu domba. Waktu ia minum di air yang tenang, dia makan daun yang hijau. Dia nggak sense, saudaraku. Di air yang tenang, rumput yang hijau itu, predator itu tahu. Pasti banyak domba, kambing makan di situ. Gitu. Bisa aja di bawah ada buaya, atau di ujung sana di ilalang, mata ganas harimau, macan tutul sudah mau nyerang, saudaraku. Domba nggak sense. Tapi Mazmur 23 ngomongnya bagus. Sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu akan menyertai aku. Domba gak tahu bahaya, tapi gembala sudah jaga. Jangan masuk, aku mati untuk domba-dombaku. Kadang pemahaman domba dan gembala tidak kuat. Saudara menjadi kecil hati hidup. Kalau you susah. You rasa Tuhan kok begitu. Enggak. Dia gak pernah pergi sebenarnya, saudaraku. Jadi gembala domba itu seperti suatu ikatan yang tidak terpisahkan. Paulus ngomongnya bagus loh. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Penderitaan, kesusahan, pegan gak ada, saudaraku. Jadi kalau itu kuat, saudaraku, saudara kan jalan bersama gembala. Tapi masalahnya dalam praktek hidup tuh tidak semudah itu, saudaraku. Nah ini harus kita perhatikan. Oke. Tadi the last judgment di sorga sana. Ya. Tetapi bagaimana sekarang kita masih di dalam dunia ini? Kita akan pindahkan ke sini supaya melihat relasinya, itu penting, saudaraku. Kalau waktu di last judgment itu, di final judgment, Tuhan tak tahu semua. Gampang bagi Tuhan. Domba kanan, kambing kiri, itu kan Tuhan. Selesai. Tapi kalau real life, dunia nyata kita sekarang, siapa kambing, siapa domba, men? Nah, itu penting tuh. Jangan pikir dalam gereja semuanya tempat orang suci. Enggak. Justru gereja tempat orang suci sekaligus orang kotor. Kan banyak orang kapan datang ke gereja akhirnya berubah. Ya kan? Bertobatlah kakak. Kan begitu. Gereja bukan tempat malaikat, bukan. Tempat segala macam orang, saudaraku. Ya, kalau ikan ya, nangkap ikan semua ada. Ikan lah, ular, apa semua ada, saudaraku begitu. Itu tempat gereja. Untuk apa? Perubahan, pertobatan. Nah sekarang kita kembali ke hidup realita kita. Siapa kambing, siapa domba? Ayo. Gua tanya lu ya, lu kambing atau domba? Itu hidup. Di tempat kita interaksi di dunia itu, lebih khusus konteks di gereja, ada domba tulen, ada kambing pura-pura jadi domba, banyak loh. Ada domba berperilaku kambing, banyak. Nah, itu hidup kita, saudaraku. Jadi hati-hati ya, jadi jemaat. Jangan pokoknya saudara seiman, nanti yuk kena tipu baru kaget. Datang ke pendeta, aku gak sangka loh Pak Pendeta. Aku jawab engkau juga, aku pun tidak sangka. Kan begitu. Jangan, hati-hati hidup. Yuk baca Timotius, jahatnya manusia zaman sekarang. Tidak mau kebenaran, tidak taat orang tua, mau hidup seenaknya, saudaraku. Kupingnya tidak suka dengan kebenaran. Lihat itu jemaat. 7 jemaat di Wahyu kayak apa. Jemaat dalam terjadi banyak kejahatan. Orang masuk ke jemaat untuk menjahatkan. Itu kambing atau domba? Ya kan? Kita harus dewasa dalam hal ini. Saya suka kayak perumpamaan persembahan. Zaman dulu persembahan kita kantongnya gede. Gede ya, gede gitu. Orang kasih persembahan, tangannya gak ada duit. Masuk ke dalam, angkat ada duitnya, diambil. Itu kambing, domba. Kambing itu bisa kambing pura-pura jadi domba, bisa juga saudaraku domba yang berperilaku kambing. Kalau domba tulen tidak mungkin. Enggak kasih aja dirasa bersalah. Apalagi ambil uang Tuhan, tidak mungkin. Nah, domba berperilaku kambing bisa, saudaraku. Sudah percaya, tapi manusia lamanya masih kuat sekali, gitu. Banyak kan yang kayak gitu, banyak saudaraku. Akhirnya gereja ubah. Kantongnya bukan bulat lagi, jadi tipis kecil, kayak mata sipit begitu. Lu masukin lah itu uang. Ya, tangan gak bisa ambil lagi, hanya 2 jari kok begitu. Amplop dah uang masukin gitu. Sekarang kita QRIS. QRIS juga sama. Banyak terjadi Jakarta juga. Orang jahat itu begitu. Itu mereka buat QRIS sendiri yang pakai stiker. Dia duduk di tengah. Dia tempel 5 QRIS gereja. Tempel, duduk dia. Persembahan dijalankan, jemaat kan persembahan selesai. Itu bukan yang gereja punya loh. Jadi saudara waktu kasih persembahan harus bantu gereja. Lihat dulu nama
Kan di scan. Lihat dulu. Jangan ditutup-tutup, takut teman lihat. You kasih noban doang. Juga lihat nama, itu nama orang. Lihat dulu, apalagi gereja kadang-kadang orang-orang makan begitu. Lihat dulu. Harus bantu, ini selesai ibadah diambil stikernya, dia jalan. Itu kambing, ya bisa. Itu domba berpelu kambing, sangat bisa. Saudaraku, domba tulen, tak mungkin. Karena hubungan dengan Tuhannya kuat. Kok aku begitu, gak mungkin saudaraku. Nah ini hidup. Ini hidup. Hati-hati loh. Kalau di Alkitab perjanjian baru bicara mengenai nabi palsu. Nabi palsu itu kambing atau domba? Kambing, pasti dong. Nah, kalau ada nabi palsu, ada pendeta palsu. Pendeta palsu kambing atau domba? Kambing. Berbahaya adalah kambing yang pura-pura jadi domba. Banyak kan pendeta gak benar sekarang. Udah ngerinya men. Ayo yang sesat itu. Yang ngajar Tuhan, berubah-ubah semua itu. Itu kambing atau domba? Kan jadi bahaya. Jadi jangan sembarang ke gereja men. Jangan sembarang asal cari gereja men. Gereja yang turun-temurun you sudah survive di situ. You tahu betul latar belakangnya. Di situ jangan ada suatu gereja baru you pergi nggak tahu di belakangnya apa, saudaraku, begitu. Kan banyak kambing berpura-pura jadi domba, you nggak tahu. Ngomongnya bagus aja dalamnya berisi jahat sekali kamu nggak tahu. Ini akhir zaman ini. Orang jahat dulu kelihatan mukanya sangar, matanya gede kita takut orang jahat. Orang sekarang kejahatan ganti modus, setan ganti casing. Enggak sangar lagi mukanya, culun-culun, sopan-sopan, pakai kacamata, gitu saudaraku. Jahatnya 2 kali lipat, ya kan? You nggak tahu loh, sudah ganti casing, you jangan lihat, sangar jahat, nggak begitu sekarang. Baiknya minta ampun, dikit-dikit puji Tuhan, lalu kena sebentar lagi. You kena sama orang gitu loh, itu 7 jemaat di Wahyu itu luar biasa jahatnya. Yang ini jahatnya ini, yang jahatnya saudaraku. Itu gereja, kita harus akui begitu, harus hati-hati hidup. Kembali tanya you kambing atau domba. Gimana cara memahaminya Pak Pendeta? Kitab Roma ngomong, kalau kamu percaya, hatimu percaya, mulutmu mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan. Waktu the last judgment, kau ada di sebelah kanan, kau domba. Itu penentunya. Penentunya bukan di sana loh. Tuhan, gue boleh pindah? Nggak bisa men. Penentunya di bumi. You believe in Christ di bumi ini. Kalau setelah mati gak ada kesempatan lagi. Menginjili ke orang mati itu bohong itu. Engkong gua 300 tahun lalu belum percaya Tuhan Yesus. Panggillah pendeta yang bisa begitu. Dipanggil rohnya diinjili. Dia bertobat. Kamu selamat, kamu dibohong oleh setan. Gak ada penginjilan di orang mati. Setelah mati selesai loh itu. Maka di bumi ini Pak Fakir belum percaya, cepat dong. Doain, bawa ke gereja. Kalau sudah selesai, you jangan nangis. Gak nangis apapun. Gak ada, menyesal pun gak sempat. Karena di situ Tuhan langsung pisahkan. Langsung pisahkan kan? Kan tidak, ada kesempatan. Tuhan tidak begitu. Langsung pisahkan. Kambing kiri, domba kanan. Udah bisa. Gak ada kesempatan. Saudaraku, begitu. Kesempatan hanya pada saat kita hidup di bumi ini. Keselamatan itu. Tuhan datang. Mati pun di atas bumi ini untuk kita kan. Mati di atas kayu salib. Today, hari ini begitu. Oke, nah sekarang kita kembangkan lebih luas. Konsep tentang gembala domba. Bukan hanya masalah keselamatan. Bukan hanya masalah buat baik. Iman tanpa perbuatan mati. Ya kan? Kita udah beriman harus buat baik loh. Alkitab mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang sangat kuat, saudaraku. Jadi sebagai orang Kristen kita harus buat baik. Tetapi kalau iman tanpa perbuatan mati, kita jadi Kristen tidak buat baik, berarti iman kita mati. Memang gak ada iman. Gitu. Orang Kristen harus ke situ. Uniknya the last judgment, Tuhan konsentrasi di mana? Menolong orang susah loh. Unik sekali hidup ini. Oke, kita harus pahami, gereja Tuhan harus pahami saudaraku. Kita berbagi dengan orang-orang miskin, harus. Maka gereja sangat penting sekali masalah diakonia. Sekarang penting loh. Bagi mereka yang gak punya saudaraku, 200.000 itu begitu besar. Ya. Kita 200.000 mungkin hanya di kafe, itu pun gak cukup kan begitu. You makan 3 cheesecake aja udah habis kan begitu saudaraku. Bagi mereka itu sangat besar. Orang Kristen bisa begitu. Oke. Nah tentang domba dan gembala saudaraku. Yesus mengatakan domba-dombaku mengenal suaraku. Domba-dombaku mengikuti aku kemana aku pergi. Jikalau ada dombaku sakit aku rawat. Ada domba hilang aku cari. Gitu. Aku menyerahkan nyawaku buat domba-dombaku. Bukan sekarang hanya tentang percaya
masuk surga saja, tapi tentang real life hidup kita sehari-hari. Tuhan tahu semua loh. You keadaan apapun, kalau you kuat sekali relasi antara domba dan gembala, you merasa hidup ini sangat protektif dari Tuhan. Bisa nggak? Penting sekali. Setiap kita punya problemnya. Nah kalau sampai poin ini, saudara pasti sudah ke hidup saudara masing-masing. Siapa tahu siapa, masalah kayak apa. Bisa kita datang dengan pakaian bagus, senyum, tapi dalam hati siapa tahu. Masalah yang kita hadapi kayak apa. Ya, family lah, keluarga lah, pekerjaan lah, kesehatan lah. Banyak hal saudaraku yang tanpa you sadari, you teringat itu saudaraku termenung sebentar. Kan begitu. Kadang-kadang you di dalam kesepian itu, you tanpa sadar you nangis kepada Tuhan. Kenapa hidup begini? Kan gitu. Konsep domba, gembala harus sangat kuat saudara sekalian. Nah, saya sharing lah. Sekian puluh tahun saya hidup, malahin Tuhan, udah oke sih. Walaupun sudah bypass jantung, mata sudah operation, udah semua udah oke. Tapi dalam 2 bulan terakhir ini, kenapa gula darah saya tidak turun? Padahal sudah makan obat, makan obat 2 lagi. Akhirnya saya cari dokter diabetes di Jakarta. Oh Pak Antoni sudah 35 tahun makan obat gula. Bapak ada di hipertensi, ada diabetes. Jadi obat itu sudah adapted. Bapak ganti obat 1, malamnya jangan obat lagi. Insulin. Bapak coba dari 10 unit. Saya bisanya 20 unit, badan saya jadi stabil. Oke. Udah selesai, udah stabil, tensi darah stabil 1 bulan. Saya datang ke dokternya lagi. Udah bagus Pak. Tetapi saya harus periksa ginjal Bapak. Karena Bapak kan sekian puluh tahun diabetes, hipertensi. Oke, ke lab. Udah periksa, saya datang ke dia lagi. Dia lihat fungsi ginjal Bapak tinggal 60%. Ya. AC rasio kreatinin albumin itu rujukannya 30 sampai 300. Saya punya 887. Jadi artinya Bapak mengalami kerusakan ginjal kronis. 1 step lagi cuci darah, begitu. Jadi bagaimana dok? Ya harus jaga makan, jaga ini, jaga itu. Oke, apa yang harus saya buat? Dokter ngomong kayak gini, you tidak boleh makan daging merah, you tidak boleh makan protein tinggi, fosfor, kalium, natrium, gitu. Binatang kaki 4 gak boleh makan, gitu. Babi gak boleh makan. Padahal gue paling suka babi. Mobil gue platnya B777 belakang SMB, suka makan babi. Karena udah gak boleh tetap SMB, stop makan babi. Gak boleh makan, ya. Ikan pun harus hati-hati yang tinggi protein karena saya ginjal bocor tuh namanya kan, bahasa ayatnya ginjal bocor. Ginjal bocor kalau you pipis itu ada busa, itu protein keluar, saudaraku. Ginjal nggak mampu nyaring gitu, oke? Oke, nggak boleh makan. Saya hanya makan ayam direbus air tawar tok begitu, minum air tabu warna gitu, timun, kubis, ya, wortel itu aja. Saya udah makan kira-kira hampir 2,5 bulan, saudaraku. Agak kurus badannya. Nah, oke. Saya cari beberapa dokter di Jakarta terginjal. Dokter juga gitu ya. Dokter A ngomongnya gini, dokter B ngomongnya gini. Siapa yang benar men? Kayak pendeta mereka ya. Ngajarnya ini, itu, begitu. Ya oke lah. Ketemu satu dokter. Bapak kalau datang kepada saya, 5 tahun lalu ginjal EFGR-nya rendah dan ginjal AC rasionya segini, itu gak ada obat. Tapi sekarang ada obat. Obat baru keluar dari Belanda atau Jerman, itu canggih katanya. Ya dia kasih saya makan. Udah gitu saya makan, nanti Bapak udah sebulan ke saya lagi ya, kita lab lagi lihat hasilnya. Oke, pulang saya pengen. Sebelum lab lagi saya pengen lab dulu, saya ingin after and before. Ya. Jadi before, sebelum makan obat-obat yang disebut itu, ya kayak apa. Nanti after udah 1 bulan kayak apa, jadi saya bisa tahu hasilnya. Kira-kira 10 hari lalu lah ya. Saya cek lab 1 kali lagi gitu. Cek lab selesai, cukup mengagetkan saudaraku. Itu fungsi ginjal turun menjadi 38%. Daripada belum makan obat loh. Ya. Turun jadi 38, kemarin kan 60% saudaraku. Kenapa begitu? Saya sampai gak percaya. Saya ke 3 lab saudaraku yang berbeda. Sama saudara sekalian. Jadi gimana dok gitu.
Ya Bapak harus hati-hati. Dokter bilang Bapak kan sebenarnya sudah komplikasi. Mata lah, jantung lah gitu. Ginjal itu komplikasi begitu. Kalau Bapak tidak jaga itu cuci darah. Satu step lagi cuci darah itu namanya saudaraku. What shall I do? Kaget, marah, kecewa. Kembali konsep domba gembala itu kayak apa? Itu penting. Tidak mudah loh untuk menarik saya keluar daripada kesetiaan melayani Tuhan. Tidak mudah. Tidak mudah loh membuat saya kecil hati sama Tuhan. Tidak mudah membuat saya, Tuhan lu kok gitu, kok gitu. Tidak mudah. Tidak mudah loh membuat saya menjadi tidak ada semangat melayani Tuhan. Mata jadi redup. Tidak mudah saudaraku. Kenapa? Karena sudah melewati waktu-waktu yang lama sekali bersama dengan Tuhan. Gembala, domba. Saya dulu sakit jiwa, Tuhan ada di situ. Saya di jalan tidak pakai pakaian, Tuhan ada di situ. Berapa kali bunuh diri, Tuhan ada di situ. Sampai saya sekolah pendeta, Tuhan ada di situ. Dikenal di mana-mana sekali khotbah, kuasa Tuhan ada di situ. Saya bypass jantung di Penang sebelum bypass kena heart attack, Tuhan ada di situ. Gak ada keluarga gak ikut, Tuhan ada di situ. Operasi jantung, Tuhan ada di situ. Kena serangan diabetes ke mata, ini buta total, Tuhan ada. Operasi ini pendarahan habis-habisan saudaraku di Singapura, Tuhan ada di situ. Hampir buta. Sekarang ginjal, saya gak kecil hati. Saya gak kecil hati. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Kalau sekali ini Tuhan tidak tolong, masa saya marah? Masa saya benci? Berkali-kali Tuhan tolong saya. Kalau sekali tidak tolong saya, it's okay. Kita ini kadang-kadang maunya panas tahun dihapus oleh hujan sehari begitu. Gak apa-apa. Kan berkali-kali dia sudah tolong saya. Kalau dia tidak tolong, kenapa saya harus marah? Harus jalani. Tuhan kalau sembuhkan saya tinggal balikan tangan. Ya dong? Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, itu juga haknya Tuhan. Ya kan? Kalau terus sembuhkan saya, kapan saya mati? Ya dong? Nggak mati-mati. Sampai umur 800. Nggak mau saya saudaraku. Gitu. Nggak enak hidup umur tua itu. Kan gitu. Ya. Tuhan kok tidak sembuhkan saya jaga badan. Jaga dong. Harus kewajiban jaga makan. Harus jaga. Ada jemaat di Perth. Pantoni papa saya 78 tahun. 11 tahun lalu tuh ginjalnya tinggal 30%. Itu mama ketat banget jaga makan dia. Sampai udah 11 tahun, sekarang udah 78, masih sehat loh Pak. Karena jaga ketat makan. Gitu. Nah, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Tapi kalau saya udah jaga, tetap komplikasi, itu hanya waktu saya udah selesai. Kan begitu kan? Life must go on. Lihat semangat saya, lihat saya khotbah. Saya redup, enggak pernah saudaraku. Enggak mudah loh. Nah itu tentang kalau you domba, you enggak akan. Setia sampai mati, saudaraku. Setia sampai mati. Khotbah ini, saya tidak mau membuat engkau menjadi kasih nama saya. I don't want. Khotbah ini jauh lebih penting adalah saudaraku, membuat kamu melihat di tengah penderitaan hamba Tuhan ini, di belakangnya ada kebesaran Tuhan. Saya mau itu. Yang kedua saya mau, waktu dengar khotbah seperti ini, you rasa seperti Tuhan bicara sama you. Tuhan, gua kok gini-gini aja, semangat gua hilang. Masalah yang saya hadapi gini-gininya kok gua sama Tuhan begitu. Ya, kita merasa tertekan ketika melihat itu. Ada orang lebih susah dari you. Ada orang lebih sulit dari you. Ada orang lebih bentar dari you. Kenapa dia bisa setia? Aku pun belajar. Dari Paulus. Wah. Apa lapar, apa haus, apa kenyang dia lewati semua. Tapi dibilang segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Gila dia. Dulu waktu saya masih muda, di gereja itu ada seorang pendeta udah tua. Dia nyanyi begini tangannya. Saya masih muda, saya berdiri di belakang dia. Saya lihat dia, ini udah tua ini orang. Kok nyanyinya semangat banget dia. Saya pulang, saya nangis loh hari itu. Tuhan dia udah tua, kok dia semangat sekali. Kok saya masih muda, kok saya enggak ada ya. Sama-sama diselamatkan. Sama-sama domba. Sama-sama suatu hari di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kenapa dia bisa setia? Kenapa dia bisa tekun? Why me not? Kenapa aku tidak? Ini harus menjadi pertanyaan buat saudara. Saya nggak tahu yang kamu alami bisa lebih dari saya atau enggak. Kalau you alami tidak sehebat saya saudaraku,
kita harus merasa, Tuhan, aku ingin kuat. Kadang kamu ke gereja pun melangkah berat kaki. Malah ini sedikit aja ada masalah, sudah mau mundur, saudaraku. Jangan. Setia sampai mati. Setia sampai mati. Saya siapin anak-anak saya, istri saya. Kok ada apa-apa? Karena dokter Jakarta ini ngomongnya simpang siur, 3 November saya ke Penang. Cari satu dokter lagi, saudaraku, begitu. Teman tanya, yuk pergi sendiri. Sendirilah, nanti ada apa-apa, gak usah khawatir lu. Dulu waktu serangan jantung pun aku sendiri kok ke Penang. Masih ke Australia KKR kok. Pal, kalau sampai di airport kok kena serangan jantung, mati di toilet kan sudah jadi mayat. Yuk malu apa? Dulu waktu telanjang aja gak malu lu, gue ngomong gitu. Yuk malu apa? Kan sudah jadi mayat. Sudah jadi mayat. Aku punya gembala. Tapi bukan sok-sokan, gak boleh juga kan begitu kan. Ya kalau ginjal masih begitu, aku masih bisa jalan kok. Bisa berobat ke sana kemari. Ya, jangan sampai gangguin istri atau anak-anak, kasihan mereka ada kerjaan segala macam. I still can. Saya lakukan sendiri, saudaraku. Kemana-mana gue berobat sendiri, men. Sendiri, saya mau repotin anak-anak keluarga. No, saya masih bisa. Aku sama Tuhan yang jalan. Tuhan, gue gini ngomong rohani saya begini. Tuhan, aku pergi ke sana ya. Aku cek dokter ini ya Tuhan. Dokter Jakarta yang satu ini cukup pintar. Ngomongnya bagus sekali. I appreciate satu dokter itu, pintar. Tapi saya pingin second opini dokter di Penang itu kayak apa. Ya. Aku pingin hidup. Pasti dong. Ya. Saya pingin sehat. Benar dong. Supaya saya bisa khotbah. Saudaraku. Tapi kalau Tuhan bawa saya pulang, berarti selesai. Komplikasi fatal, berarti selesai, saudaraku. Begitu. Harus jaga loh. You gak boleh udah suruh pendeta doa, you udah doa, udah minta. Tuh dokter udah ngomong gak boleh makan-makan itu, you udah doa. Baru saya doa ke restoran, apapun you makan, setan pun you makan, matilah besok. Gak boleh begitu, jadi kewajibannya apa men? You sudah doa. You udah doa harus ada kewajiban. Jaga diri, kan gitu. Yang tidak boleh makan, jangan makan lagi. Jujur ya, waktu kita umur 30, apa aja kita makan. Organ tubuh kuat 30. Sekarang you sudah 60, organ tubuh udah 30 tahun kan tidak sekuat dulu. Makannya gak kurang, makan lebih. Ya habis kita. Pasti sakit dong? Iya dong. Organ gak kuat, jangan. Dulu masih oke, sekarang udah tua jangan. Kurangi saudaraku begitu. Karena you punya fungsi-fungsi ginjal segala macam. Gak kuat menyaring gitu besar lagi saudara sekalian. Apalagi makanan sekarang banyak bahan pengawetnya. Jangan. You lihat semangat saya, you lihat suara saya. Ini gak bisa dibohongin loh. Gak bisa. Nobody can stop me untuk cinta Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Gak mudah. Aku lewati banyak. Lewati air mata, kesulitan. Gak ada orang di situ. Dulu aku gak kenal gereja kok, percaya Tuhan Yesusnya. Gak kenal gereja. Kayak saudara kayak gak ada aku. Sendiri aja. Dari situ imanku bertumbuh. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan gitu. Saya bangun rohani saya dari situ. Hanya karena badan lemah ini tidak mudah. Aku belajar seperti Paulus. Suatu hari kalau sudah tidak ada, aku sudah mencapai garis finish. Berhasil memelihara iman. Tubuh tua ini akan ditinggalkan. Mahkota sedang tunggu aku. Aku duduk berdiri di bagian sebelah kanan Tuhan Yesus. Domba-domba ada di situ. Amin. Penting lo hidup ini. Penting. Jangan karena you sakit, you cari dukun. Jangan. You sakit, you cari ilah lain. Jangan. Lebih baik you mati dalam iman dan disembuhkan oleh kuasa lain. Hati kalimat ini ya, biasanya you takut. Istri saya masih muda, Pak. Kalau saya mati gimana cari dukun? Ya. You see life. Tidak ada komprominya. Iman lahir dari situ. Maka saya tanya you kambing atau domba? You jawab sendiri. You benar-benar domba tulen atau you kambing pura-pura jadi domba. Atau you domba yang berperilaku kambing, belum berubah. Tapi ngaku anak Tuhan. Hidupnya masih sangat sekuler. Saudaraku. You jawab Tuhan itu ya. Life must go on. Harus jalan terus. Mari kita tunduk kepala. Instrumen dulu. Saudara doa masing-masing siapapun kita. Tak ada orang gak punya masalah. Setiap kita punya. Bahkan satu dengan yang lain. Beda-beda permasalahannya. Tapi firman hari ini.
ingin meneguhkan kita. Ada orang lebih susah, tapi orang mau belajar taat, setia sampai mati. Gimana dengan engkau? Ada rasul-rasul yang berani menderita untuk Tuhan, menyerahkan dirinya untuk Tuhan sampai mati. Gimana dengan kita? Dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. refnya 2 kali. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Musik saja dengan lembut sekali. Mari saudara, pelan-pelan kita bangkit berdiri. Lihat diri masing-masing. Jangan karena engkau susah, ada masalah ini itu, kau menyalahkan Tuhan. Jangan. Jangan karena 1-2 hal yang amat berat kamu hadapi, kamu kecil hati sama Tuhan. Jangan. Dulu kamu pelayan yang hebat, sekarang you mundur. Jangan. Jangan. You salah. Dulu kamu pemusik, worship leader, pelayan Tuhan yang luar biasa, berkobar-kobar. Hanya karena sesuatu yang membuat kamu patah arang, you udah gak mau lagi. Jangan. Kalau kau domba tulen, jangan. Setia sampai mati. Biar dunia melihat dalam kondisi apapun, Tuhan tidak bisa ditawar. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penderitaan, penganiayaan, kesulitan, tak ada. Kita nyanyi refnya 2 kali. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya
kita mau doa. Saudara yang kenal saya dari dulu-dulu, kau lihat saya khotbah, suara saya sampai hari ini tidak berubah. Tidak berubah. Aku bangga bisa setia sama Tuhan. Dan saya berharap engkau pun begitu. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kami domba. Suatu hari kami di sebelah kanan Tuhan Yesus. Teguhkan iman kami di tengah problem hidup. Supaya hidup ini tetap mencerminkan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan setia, kami setia. Kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketidaksetiaan kami tidak menjatuhkan kesetiaan Tuhan. Mengapa kami tidak belajar setia? Biar firman hari ini tinggal di hati kami seumur hidup ya Tuhan. Menjadi saksimu sampai ujung bumi. Terima kasih kuasa Tuhan, perubahan, pemulihan turun atas jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Yang diberkati angkat tanganmu. Haleluya, terima kasih Bapak Antoni atas firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati Pak Antoni dan keluarga lebih lagi. Ya. Kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari memberi dengan ucapan syukur dan sukacita. Persembahan dapat diberikan melalui amplop yang ada tersedia di kursi masing-masing. Bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang pilar. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik ya Tuhan. Ajari kami untuk terus memberi dengan sukacita dan mengucap syukur dengan apapun yang kami sudah terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Kita akan membaca pengumuman yang ada di depan. Sunday Service 2 November 2025, ibadah onsite jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Kemudian ibadah Woman of Love kita akan adakan di tempat ini kembali tanggal 4 November 2025 minggu depan jam 11 pagi akan dilayani oleh Pastor Levi Supit di Senayan City Residence lantai mezanin. Baik, puji Tuhan. Sudah selesai memberi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat, kasihkan berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
serta persembahan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan amin. Pak Antoni terima kasih banyak buat berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu dan 3 anak dan keluarga semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua.